Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi sama saya di pelajaran matematika selanjutnya. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang persamaan garis lurus. Nah, jadi persamaan garis lurus jadi gini. Ternyata garis lurus itu memiliki persamaan. Jadi bukan hanya garis miring. Jadi nanti nih kamu bakal ketemu koordinat garis lurus gitu kan ya. Di koordinat titik itu nanti kamu bakal ngebentuk kita bakal bikin garis lurus. Nah, garis lurusnya ini ternyata memiliki persamaan. Nah, jadi gimana caranya? Kita akan bahas sekarang. Oke. Persamaan garis lurus pertama yang harus kalian ketahui adalah bentuk persamaan garis lurusnya. Seperti apa? Yang namanya bentuk persamaan berarti dia bukan dalam bentuk angka atau bukan dalam bentuk nilai, tapi dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan tuh kayak contohnya misalkan X ditambah Y, P ditambah Q, A dikurang B, nah itu bentuk persamaan. Atau A ditambah B sama dengan 0, nah itu bentuk persamaan namanya. Nah, jadi kita akan merubah bentuk itu agar bisa menjadi ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Oke. Nah, untuk persamaan garis lurus ini, dia punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Cukup dua aja yang harus kamu ketahui. Yang pertama, ketentuannya adalah dia minimal memiliki satu variabel. Minimal, kayak Y sama dengan 3 misalkan. Itu kan ada satu variabel Y. Nah, kalau dia memiliki lebih dari satu variabel, atau dua variabel atau tiga variabel, nah itu harus berbeda. Oke, di sini kan ini hanya bentuk umum aja ya. Dua variabel harus berbeda, nggak boleh sama. Nggak boleh sama maksudnya dalam arti kayak misalkan X ditambah X, nah kan sama-sama X, jadi dia tidak bisa disebut sebagai persamaan garis lurusnya, karena itu memiliki satu variabel X gitu. Atau Y kuadrat ditambah Y kuadrat, nah itu nggak bisa, karena sama-sama memiliki satu variabel, yaitu variabel Y kuadrat. Jadi dihitungnya satu variabel saja. Jadi kalau dua variabel itu kayak misalkan ada variabel X dan Y, ada variabel P dan Q, ada variabel A dan B, misalnya kan seperti itu. Jadi dua variabelnya itu harus berbeda. Tapi biasanya untuk persamaan garis lurus ini dia minimal memiliki dua variabel, ya. Jadi memiliki dua variabel. Yang kedua, syarat dan ketentuannya yaitu pangkat tertinggi variabel-variabelnya adalah 1. Jadi nggak boleh pangkatnya lebih dari 1. Kayak misalkan X kuadrat, nah itu nggak bisa kita jadikan ke bentuk persamaan garis lurusnya. Jadi dia minimal kuadratnya adalah 1. Contoh kayak misalkan X ditambah Y, kan sama-sama pangkat 1. Nah, itu bisa kita sebut sebagai persamaan garis lurus. Oke, jadi kamu berpatokan pada dua syarat ini, nanti kita bisa ubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, ini bentuk umumnya ya. Oke, sebagai catatan, bentuk umum ini jangan kamu jadikan patokan. Maksudnya gini, jangan kamu jadikan patokan semuanya harus bentuknya seperti ini. Tidak. Jadi kamu boleh bentuk umumnya bisa aja nanti bentuknya seperti Y sama dengan MX plus N, atau bentuk umumnya X sama dengan K, atau AX plus BY plus Y sama dengan 0, atau Y sama dengan K, atau PX ditambah QY sama dengan R. Ini bentuk umumnya aja, jadi tidak harus Y sama dengan MX plus N semua. Bisa jadi nanti bentuknya X sama dengan K atau yang lainnya. Jadi hanya salah satu yang bisa kamu jadikan patokan, tidak semuanya. Yang penting pada saat nanti ubah ke bentuk persamaan garis lurusnya menjadi salah satunya bentuknya seperti ini. Jadi tidak harus bentuknya sama seperti ini doang atau seperti ini doang, enggak. Jadi salah satu aja yang kamu pilih. Jadi tidak dijadikan patokan. Hanya dijadikan ini aja dasar kalau nanti bentuknya seperti ini, apakah dia termasuk ke dalam bentuk umum? Nah, gitu aja. Jadi enggak semuanya dirubah gitu ya. Oke, contoh misalkan di sini. Apakah persamaan berikut merupakan bentuk persamaan garis lurus? Oke, dari pertanyaannya, apakah persamaan berikut merupakan bentuk persamaan garis lurus? Jadi kamu hanya menentukan iya atau tidak saja. Ya, lihat pertanyaannya dulu. Apakah ini termasuk? Gitu. Kalau termasuk iya, kalau tidak termasuk ya tidak. Contoh yang pertama yang A, 3Y ditambah 2X sama dengan 5. Kita lihat.
Dari persamaan ini bentuknya persamaan ini namanya. Karena ada variabel X sama variabel Y di sini. 3Y ditambah 2X, berarti ada dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Angkanya ini, koefisiennya, kita jangan jadikan patokan. Jadi kamu cukup lihat dulu nih variabelnya. Dua variabel berbeda tadi kan syaratnya. Dua variabel berbeda. Nah, ini ada variabel X sama Y, berarti masuk ke kategori ini, masuk ke syarat dan ketentuannya. Oke. Pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Kita lihat di sini, pangkat X sama pangkat Y-nya itu 1. Nah, berarti ini merupakan persamaan 3Y plus 2X sama dengan 5 ini merupakan bentuk persamaan garis lurus. Berarti ini jawabannya adalah iya. Merupakan bentuk persamaan garis lurus. Oke, itu ya, karena memiliki syarat, dua syarat ini dia termasuk di dalamnya. Berarti dia termasuk persamaan garis lurus. Yang B, kemudian 2x kuadrat ditambah 3y sama dengan 4. Oke, ada variabel x sama variabel y. Berarti dua variabel berbeda, termasuk berarti ya. Kemudian x-nya kuadrat, y-nya tidak kuadrat. Ingat, pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Sementara di sini x pangkatnya 2. Berarti yang x ini tidak termasuk. Berarti 2x kuadrat ditambah 3y sama dengan 4 ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Ini tidak jawabannya. Bukan bentuk persamaan garis lurus. Gitu. Jadi kamu bisa ngebedain, oh ternyata ini bukan merupakan bentuk persamaan garis lurus. Kenapa? Karena ada variabel yang pangkat tertingginya 2. Sementara syarat dari persamaan garis lurus bentuknya adalah pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Gitu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Jadi kalian udah tahu bentuk umumnya tuh seperti ini. Salah satu aja yang kalian pilih, jangan semuanya. Salah satu aja yang kalian pilih nanti bentuk umumnya. Kemudian sekarang, cara mengubah bentuk persamaan garis lurusnya itu seperti apa? Cara merubah bentuknya seperti ini tuh kayak gimana? Nah, nanti kita coba contoh soalnya di sini. Ubahlah persamaan berikut ke bentuk Y sama dengan mx plus n. Ingat, soalnya hanya ke dalam bentuk ini. Y sama dengan mx plus n. Ya, berarti kamu nggak usah rubah ke bentuk x sama dengan k, ax plus by plus c sama dengan 0, y sama dengan k, px plus ky sama dengan r. Berarti hanya fokus ke sini. Y, karena di soalnya y sama dengan mx plus n. Jadi jangan dirubah kemana. Jadi yang jadi patokan yang ini. Gitu ya. Oke, yang pertama A, 2y sama dengan 4x plus 2. Oke. Yang A, 2y sama dengan 4x plus 2. Ingat, kita ubah ke dalam bentuk ini ya. Bentuknya ubah ke y sama dengan mx plus n. Oke, jangan sampai salah. Sekarang nih, dari soal ini, 2y sama dengan 4x plus 2. Y-nya harus 1. Kenapa? Karena di sini y-nya 1, variabel y-nya. Bukan 2. Ya, berarti kita jadiin 1. Yang 2 dikemanain? Yang 2 kita bagi dengan yang ini. Yang ini nih, 4x plus 2, kita bagi dengan 2 semuanya. Berarti 4 per 2, yang 2-nya turun ke bawah nih, jadi per 2. X-nya jangan lupa, 2-nya juga sama per 2. Gitu. Ya, jangan sampai salah. Berarti Y sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. X-nya jangan lupa, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke. Jadi persamaan garis lurusnya sama dengan Y sama dengan 2X plus 1. Benar nggak nih? Y sama dengan MX plus N. Y sama dengan MX plus N. Memenuhi syarat. Ya. Jadi M-nya 2, ini X, N-nya sama dengan 1.
Gitu caranya. Oke, paham ya? Sekarang yang B. 9x plus 3y plus 6. 9x plus 3y plus 6. Kita rubah ke bentuk y sama dengan mx plus n, sama. Berarti ya kita pisahin, kalau bentuknya seperti ini, kita pisahkan yang ada y-nya. 3y, oke, sama dengan, nah karena di sini udah ada sama dengan, berarti tanda 9x sama 6 ini berubah. Karena pindah posisi, berubah semua. Oke, ini kalau kamu biar nggak bingung nih, sini saya tambahin 0 deh. Ini juga saya tambahin 0. Ya. Nah, jadi ini 3y, ini kan tetap di depan sama dengan nih. Ini awalnya semua angkanya nih ada di depan sama dengan. Yang 0 di belakang sama dengan sendirian. Sekarang yang kita pindahin 9x sama 6-nya, kita pindahin ke belakang sama dengan, nemenin si 0. Berarti yang 9 pindah posisi. Kalau pindah posisi, tanda di depan angka itu berubah. Tanda di depan, bilangan di depannya itu berubah. Yang plus jadi min, yang min jadi plus. Kebalikan. 9 pindahin ke belakang sama dengan jadi negatif 9x. X-nya diikut sertakan, jangan dihilangin. Karena dia udah satu kesatuan di sini. Kemudian 3y-nya sudah di sini, tetap yang 6 pindahin juga ke belakang, jadi negatif 6. 0-nya hilangin, karena 0 nggak ada angkanya, berarti kosong isinya. Berarti 3y sama dengan, ini kan bentuknya 3y sama dengan min 9x min 6. Nah, bentuknya seperti ini sekarang. Kita rubah ke bentuknya sama dengan mx plus n tadi. Caranya sama seperti ini. Yang 3-nya kita bagi ke 9 sama ke 6. Berarti y-nya harus 1, karena variabel y-nya sama dengan 1 di sini nih, harus wajib ikutin yang di sini. Berarti y sama dengan min 9 per 3 x-nya ikut, min 6 per 3. Berarti y, min sama plus kan jadi min. 9 dibagi 3 sama dengan 3, x-nya tetap ikut. 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti ini min 2. Berarti bentuk persamaan yang barunya adalah y sama dengan min 3x min y, min 2. Jadi m ini nggak harus nilainya positif, bisa jadi dia nilainya negatif seperti ini. Nih kita lihat y sama dengan mx plus n. Nah, di sini kan plus itu hanya bentuk umum, bisa jadi dia nilainya negatif seperti ini. Jadi n-nya itu negatif 2, m-nya itu negatif 3 gitu. Paham ya? Jadi kalau ada tanda minus, minusnya tetap diikutsertakan, jangan dibuang. Karena kalau kita buang, dia akan merubah nilainya nanti. Hasilnya akan berbeda. Oke, itu untuk yang B. Sekarang yang C. Yang C, soalnya adalah 2x plus y sama dengan 1. 2x plus y sama dengan 1. Nah, karena di sini y-nya udah ada, variabel y-nya sudah 1. Jadi nggak perlu kita bagi-bagi lagi. Cukup pindahin aja y sama dengan, karena dia ada di depan sama dengan. Yang 2x-nya kita pindahin ke belakang sama dengan, jadi negatif 2x. Satunya tidak berubah, tidak pindah posisi, karena dia tetap berada di belakang sama dengan, berarti positif 1. Jadi tandanya nggak berubah, tetap positif. Nah, berarti y-nya sama dengan min 2x plus 1. Berarti ini y, m-nya sama dengan min 2, n-nya sama dengan 1 kan, mx plus n. Kita rubah ke bentuk y sama dengan mx plus n. Gitu. Nanti kalau misalkan tergantung soalnya, apakah kamu disuruh merubah ke bentuk x sama dengan k, atau disuruh merubah ke bentuk ax plus b plus c sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini nih, contohnya seperti ini nih, seperti yang B. 9x plus b, 3y plus 6 sama dengan 0. Ini nih berapa? Ax, by, c, 0 gitu. Ini bentuknya seperti ini. Kalau misalkan bentuknya x sama dengan k, contoh misalkan x sama dengan 3, jadi k-nya itu konstanta, jadi nilai. Atau y sama dengan k, atau contohnya y sama dengan 2, atau 1, atau min 1, atau min 2, berapapun angkanya. Gitu jadi. Oke, sampai di sini paham ya? Bagaimana cara kalian mengubah bentuk persamaan garis lurusnya, atau apakah dia termasuk ke dalam konsep persamaan garis lurusnya. Nah, kalian jadi sudah bisa membedakan bagaimana cara menentukannya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kalian paham. Kalau yang belum paham bisa diulang-ulang lagi videonya dari awal lagi, tonton lagi.
Pokoknya jangan malu untuk bertanya. Kalau misalkan kamu malas nonton videonya, jangan lupa tanya aja ke saya, betul atau tidaknya, apakah pengerjaan kalian sudah betul atau masih ada kesalahan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya sama saya, tanya sama teman tapi yang bisa. Kalau temennya sama-sama nggak bisa, percuma, kamu juga bakal jadi nggak bisa kuadrat. Gitu, jadi double nggak bisanya. Oke ya, sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.